Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bi'islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilman nafi'an wa rizqan fahman wasi'an, amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi pada sesi yang kelima. Ini adalah mata kuliah penyelesaian sengketa navigasi. Kali ini kita akan membahas tentang negosiasi. Oke, kita mulai saja ya. Oke, negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi dari kata to negotiate. Negosiasi itu artinya berembuk atau berunding, ya, berembuk atau berunding. Kemudian apa itu negosiasi? Dalam konteks APS atau alternatif sengketa, negosiasi adalah proses penyelesaian masalah di antara para pihak dengan berunding, lalu masing-masing pihak melepaskan sebagian haknya untuk diberikan pada pihak lain agar mencapai titik keseimbangan. Itu kan ya kata-kata kuncinya. Yang pertama, proses penyelesaian masalah. Nah, negosiasi nggak cuma menyelesaikan sengketa, tapi juga menyelesaikan masalah. Artinya tidak harus ada sengketa loh ya. Misalnya di pasar itu kan nggak mesti ada sengketa, dan tawar menawar itu kan nggak mesti ada sengketa. Tawar menawar mau beli barang, mau beli sayuran misalnya, di situ kan tidak ada sengketa, tapi ada masalah gitu. Masalahnya apa? Masalahnya adalah Anda merasa harganya itu lebih mahal. Ya, kangkung misalnya seharga 1 ikat seharga 3.000, Anda merasa itu mahal, kemudian Anda menawar, gitu kan. Anda nawar misalnya berapa? Misalnya dari penjualnya ngejual 3.000, tapi Anda menawarnya 1.000 misalnya. Nah, si pembeli merasa itu tawar itu nggak adil bagi dia, gitu kan. Nggak adil bagi dia. Kemudian dia, jangan 1.000 tuh mbak. Ya udah, lah berapa bu? Udah, jangan 1.000 tapi 2.000. Nah, kemudian diantara mereka deal 2.000 misalnya ya, deal di angka tengah 2.000. Nah, angka tengah 2.000 ini adalah output dari penyelesaian dari masalah. Masalahnya apa tadi? Anda merasa harganya lebih mahal, ya. Kemudian si pembeli pun juga merasa bahwa tawaran dari si penjual tadi merasa tawaran dari pembeli itu tawaran rendah, mau 1.000 itu kan ya. Padahal tadi penawaran awalnya adalah 3.000. Ini kan disparitasnya kan terlalu tinggi. Nah, kemudian maka para pihak itu berunding. Kemudian para pihak masing-masing melepaskan sebagian haknya. Tadi ya, dari yang penjual melepaskan dari 3.000 dilepaskan menjadi 2.000, berarti kan dia yang melepaskan 1.000 rupiah. Ya, kemudian si pembeli pun juga sama, dari tadi yang harganya dia pengen harga 1.000, dia kemudian melepaskan uang 1.000 lagi biar jadi angka 2.000. Nah, angka 2.000 inilah titik keseimbangan. Gitu ya, titik keseimbangan di antara para pihak. Sekali lagi, negosiasi adalah proses penyelesaian masalah di antara para pihak dengan berunding, tawar penawar. Ya, lalu masing-masing pihak melepaskan sebagian haknya untuk diberikan kepada pihak lain agar mencapai titik keseimbangan. Gitu ya. Ini adalah pengertian dari negosiasi. Nah, mengacu pada tadi itu, maka filosofinya adalah keadilan. Ya, keadilan itu apa? Ya, keadilan itu kan sesuatu yang penempatan sesuatu pada tempatnya. Orang merasa nyaman dengan suatu kondisi tertentu itu disebut sebagai adil. Tadi ya, misalnya ya, pembeli dia merasa nggak adil dengan harga 1.000 kalau terlalu murah. Nah, maka dia kemudian menegosiasikan keadilan ini. Dia ingin agar dinaikkan, naik di 2.000. Demikian juga si pembeli sayur tadi itu ya, dia merasa harga 3.000 itu terlalu mahal. Dia kemudian menurunkan, minta agar harga itu diturunkan, saya ketemu angka 2.000. Nah, prinsip seperti ini adalah prinsip keseimbangan atau keadilan dalam negosiasi. Jadi yang pengen dikejar dalam negosiasi itu bukan menang-menangan, tapi adalah bagaimana di antara para pihak itu bisa mencapai titik keseimbangan, deal, dan disitu adil bagi si pembeli, adil bagi si penjual. Ini kalau dalam perspektif jual beli ya. Dalam perspektif yang lain pun juga sama, gitu ya. Dosen dengan mahasiswanya pun juga biasa bernegosiasi, gitu ya. Misalnya dosennya nggak bisa masuk karena dia lagi keluar kota, ya ditawarkan kepada mahasiswanya, coba kita ganti hari apa. Nah,
terus kemudian didiskusikan dengan Pak, coba hari ini, oh nggak bisa hari ini, saya bisa hari itu. Nah ini kan negosiasi. Nah negosiasi seperti ini itu kan apa ya, bagian dari proses menuju keadilan gitu kan. Masing-masing terpenuhi keinginannya, dosennya tadi terpenuhi keinginannya karena bisa mengganti hari, mahasiswa pun juga terpenuhi keinginannya, apa materi yang didapatkan bisa didapatkan itu loh, materi yang seharusnya didapatkan ya memang itu sesuai itu kan, sesuai dengan silabus yang dipelajari. Kemudian public spare begini, kangkung yang tadi kita diskusikan, tadi kita jual belikan di pasar ya, itu ketika sudah dibeli kemudian dibawa ke warung oleh si penjual di warung, bisa nggak ditawar di warung ya, sayur tadi di warung, bisa nggak kita menawar sayuran? Bisa kan, padahal sayurnya sama. Tadi di pasar kita bisa menawar kangkung dari 3.000 menjadi 1.000, tapi ketika pulang ke kampung dibawa ke warung ya, kangkung yang sama tadi itu nggak bisa ditawar. Kalau dia ngejualnya 4.000 misalnya, kita nggak bisa menawar. Kenapa? Ya karena ruangnya berbeda, public spare-nya berbeda. Nah, negosiasi itu meneguhkan public spare, ya, menetapkan public spare. Jadi begini, dalam spare itu bukan dalam pengertian ruang yang bersifat fisik ya. Jadi begini, public spare itu adalah ruang yang dimana masyarakat itu memiliki kode tertentu, memiliki kesepakatan tertentu dalam ruang tersebut, apa yang boleh dilakukan di situ dan apa yang nggak boleh dilakukan di situ, termasuk negosiasi dalam jual beli. Misalnya tadi ya, kangkung sama-sama kangkung, ketika itu di pasar, dalam ruang pasar itu bisa dinego, tapi ketika bawa ke rumah itu nggak bisa dinego itu ya, dibawa ke rumah, dibawa ke ini ya, dibawa pedagang keliling itu ya, atau dibawa oleh dibawa ke warung, dijual di warung itu nggak bisa dinego. Nah misalnya begini, Anda ke rumah makan misalnya, pernah nggak nawar makan di rumah makan? Nggak pernah kan? Kenapa ya? Kalau ruang publiknya berbeda, public spare-nya di situ tidak mendukung untuk diselenggarakannya transaksi jual beli dalam proses tawar menawarnya ya. Jadi itu. Lanjut. Kemudian win-win solution. Ini bagian dari tadi ya, keadilan ya, di mana para pihak mencapai titik keseimbangan. Nah ini kan win-win solution gitu ya. Prinsipnya begini, dalam konteks jual beli tadi, si penjual pengen barangnya laku terpenuhi kan, kemudian pembeli pengen mendapatkan harga yang lebih murah, mendapatkan barang sekaligus harga yang lebih murah tercapai kan. Nah, kan win solution, si penjualnya pengen barangnya laku dan dapat untung, dapat ya, kemudian si pembeli pengen dapat barang dan harga murah, dapat. Nah, ini filosofi negosiasi gitu. Dalam negosiasi pelaksanaan kuliah tadi antara dosen dan mahasiswa itu juga win solution, dosennya bisa keluar kota dengan tenang, perkuliahan bisa, materi bisa tersampaikan gitu kan di lain waktu. Mahasiswa pun juga senang gitu kan, materi tetap nggak ketinggalan gitu kan, materi nggak ketinggalan, tetap dia bisa mengikuti, menyesuaikan dengan waktu yang memungkinkan bagi mahasiswa untuk bisa mengikutinya. Ini win solution. Ini filosofi yang ingin dikejar oleh negosiasi. Selanjutnya adalah kelebihan negosiasi. Apa kelebihannya? Yang pertama, praktis dan ringan, jadi nggak ribet ya, bisa langsung dieksekusi saat itu juga, dan ringan, tidak perlu teori berbelit-belit. Nah, karena yang dibutuhkan adalah praktiknya. Anda yang terbiasa nego, terbiasa nawar, maka lebih mudah bagi Anda untuk melakukan penawaran dan trik-trik tertentu yang memudahkan bagi Anda. Fleksibel ya, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja ya, sepanjang yang memungkinkan di situ ada komunikasi di antara para pihak yang lancar, sudah selesai. Kemudian efektif ya untuk masalah-masalah ringan ya, jual beli di pasar itu kan ya masalah ringan, bahkan agak berat ya, jual beli rumah misalnya pun juga bisa pakai negosiasi. Tapi kalau masalahnya kompleks ya butuh penanganan khusus gitu ya. Baik, selanjutnya adalah kelemahan negosiasi. Apa kelemahan negosiasi? Kelemahan yang pertama itu hanya bisa berjalan jika public spare-nya mendukung. Tadi sudah kita singgung ya, bahwa kangkung, kalau kita beli kangkung di pasar itu bisa nego. Tapi ketika kangkung itu dibawa oleh pedagang keliling gitu ya, kangkung yang sama
ada di pasar cuma 3.000 kita bisa nego, tapi kalau di bawah pedagang keliling dia ngejual 4.000 nggak bisa dinego gitu ya. Atau kakak yang sama tadi itu dibeli oleh tetangga kita yang dia punya warung, dijual di warungnya dia ngejual 4.000, kita membeli pun nggak bisa. Kita bisa membeli tapi nggak bisa menawar gitu ya. Itu kenapa? Karena orang public spare-nya tidak mendukung. Public spare di warung, public spare pedagang keliling dengan public spare di pasar itu berbeda gitu ya. Tapi misalnya begini, di pasar toko yang sama, warung yang sama yang tadi menjual sayuran, kita bisa menawar sayur. Tapi kalau kita membeli beras 1 liter atau 1 kilo misalnya, bisa nggak dinego? Bisa kan? Nggak bisa. Kenapa? Karena public spare tidak mendukung. Public spare berbeda. Public spare tata niaga sembako dengan public spare tata niaga sayuran itu berbeda gitu ya. Mana yang tidak bisa dinego dan mana yang bisa dinego itu berbeda gitu ya. Jadi negosiasi kelemahannya hanya bisa berjalan jika public spare yang mendukung. Kalau public spare yang mendukung ya nggak bisa berjalan. Kemudian yang kedua, hanya bisa berjalan jika para pihak bersedia membuka diri untuk bernegosiasi. Ya, kalau misalnya Anda ngejual beli, kalau di pasar misalnya, udah ini harga mati, ya 3.000 fix tanpa 3.000 fix, itu ya harga pas misalnya, ya bisa nggak nego? Bisa, itu udah harga pas itu kan, ya kayak gitu. Kalau ada harga pas maka tidak bisa dinego, gitu ya. Artinya apa? Kalau para pihak itu tidak bisa membuka diri, ya udah nggak bisa terjadi negosiasi di situ. Kemudian negosiasi hanya bisa berjalan jika kedua belah pihak memiliki power yang setara. Ya, para pihak negosiasi hanya bisa berjalan jika para pihak memiliki power yang setara. Misalnya begini, antara dua orang, iya kemarin yang lagi rame ya, misalkan begini. Masker ya, masker itu 1 lembar itu biasa kan dijual 2.000 gitu ya, 2.000 rupiah per lembar masker surgical mask itu kan. Tapi ketika dalam kondisi pandemi kemarin yang lagi rame-ramenya awal-awalnya, pas panik-paniknya orang itu kan kita bisa mencari itu, dan kita butuh gitu kan. Maka ketika ada orang menjual satu biji itu 10.000, beli nggak? Ya beli. Bisa dinego nggak? Ya enggak gitu kan. Artinya apa? Ya karena posisi kita lemah saat itu gitu kan. Posisi kita lemah, kita lagi butuh-butuhnya, dan barangnya cuma ada itu, harganya 10.000, karena biasanya cuman 2.000. Bisa kan negosiasi? Gak bisa. Ya udah kita ngikutin aja. Kenapa? Karena posisinya lemah gitu kan, powernya lemah. Nah itu kelemahan negosiasi seperti itu ya. Negosiasi itu nggak bisa jalan kalau para pihak itu powernya nggak setara, yang satu terlalu dominan, yang satu lemah. Itu nggak bisa jalan negosiasi. Kalau posisinya setara, maka negosiasi bisa berjalan dengan efektif. Itu kelemahan negosiasi yang ketiga. Kemudian negosiasi nggak boleh diwakilkan. Ya, negosiasi itu tidak bisa diwakilkan. Misalnya begini, Anda pengen beli HP, ya spesifikasinya ini itu kan, bisa nggak dinegosiasikan? Bisa, tapi agak rumit kan. Kalau misalkan Anda ke pasar atau ke toko, kemudian ternyata Anda dapatkan itu berbeda spesifikasinya, ya kemudian Anda nggak tahu harga pasarnya berapa, tambah ribet lagi kan. Jadi kelemahan negosiasi nggak bisa diwakilkan. Kalau pun telah diwakilkan, maka Anda harus memastikan itu kan, harus memastikan spesifikasi jelas, mana yang bisa dinego dan mana yang tidak bisa dinego, mana yang harga mati, mana yang harga nego. Ini. Kemudian prinsip negosiasi. Sarjono dalam buku 8 langkah sukses negosiasi menyatakan bahwa ada beberapa prinsip negosiasi. Yang pertama, transparansi. Negosiasi yang baik itu berjalan efektif jika para pihak itu transparan, saling terbuka apa yang mereka inginkan, terbuka terhadap apa yang mereka tawarkan. Ya trik bisa aja ada trik di situ, tetapi trik tersebut bukan untuk dalam rangka menutupi sesuatu, menutupi aib, menutupi cacat yang itu pada akhirnya akan merugikan para pihak misalnya, kan seperti itu. Kemudian akuntabilitas, prinsipnya adalah bahwa apa yang
dinyatakan, yang disampaikan oleh para pihak itu ya harus dipegang ucapannya ya, ucapannya bisa dipegang, bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dieksekusi ya. Kemudian keadilan tadi ya udah kita singgung di depan, orientasinya adalah keadilan, win-win solution ya, para pihak masing-masing menyerahkan sebagian haknya untuk dinikmati orang lain, dan sehingga masing-masing tercapai lah keadilan dan saling menghargai ya. Negosiasi hanya bisa jalan jika para pihak saling menghargai. Kalau para pihak saling meremehkan ya udah nggak jadi negosiasi. Orang malas kok untuk negosiasi dengan jika para pihak itu tidak saling menghargai. Anda misalnya ada dua toko itu kan, satu toko berani bisa dinego tapi orangnya judes, dan satu toko nggak bisa nego tapi pelayannya ramah. Dalam pasti akan ke sini kan, yang ramah tadi itu kan, meskipun nggak bisa nego ya kayak gitu. Kemudian tahapan negosiasi, yang pertama persiapan dan perencanaan, penting ya. Persiapan harus jelas gitu kan, aturan mainnya seperti apa. Dalam tahap perencanaan tadi ya, direncanakan juga targetnya apa yang mau didapatkan itu ya. Terus aturan main dalam negosiasi pun harus jelas. Nah, kemudian Anda harus punya diskusi yang jelas dalam pokok perkara yang dinegosiasikan, termasuk target-target tadi ya. Lakukan tawar-menawar, kemudian closing. Nah, closing ini ya tidak harus sempurna ya. Ada beberapa hal yang bisa dinego dan ada beberapa hal yang prinsip yang bisa dinego. Oke. Kemudian hal penting dalam negosiasi yang pertama, pertegas posisi para pihak. Jelas ya posisi pihak itu ada di mana, kebutuhannya apa, kemudian petanya seperti apa, peta kekuatan terutama ya, peta kekuatan para pihak. Negosiasi barang, apakah barang itu bisa disubstitusi atau tidak, kelebihan dan kekurangannya seperti apa, itu harus paham. Kemudian tegaskan fokus dan targetnya apa ya. Anda pengen misalnya begini, targetnya pengen dapat barang itu, harganya minimal berapa ya, harus jelas gitu kan. Anda nego sama dosen pembimbing Anda misalnya, targetnya adalah bulan ini harus selesai bimbingan, bulan ini harus selesai seminar proposal, bulan ini harus selesai munakosa misalnya, harus jelas fokus dan targetnya, sehingga Anda ketika menego waktu dengan pembimbing Anda itu juga lebih enak. Kemudian bersikap objektif, argumentatif dan tidak subjektif. Nah ini objektif itu artinya fokus pada tujuan ya. Boleh jadi lawan negosiasi Anda mungkin kurang menyenangkan ya, atau mungkin agak susah, ruwet misalnya ya. Tapi kalau Anda objektif, fokuskan saja pada apa yang ingin Anda dapatkan dan siapkan argumentasi yang baik, dan abaikan hal-hal yang tidak penting dari subjeknya tadi itu. Kemudian Anda harus jelas, tetapkan bagian mana yang bisa digoyang dan mana yang tidak, mana yang bisa dinegosiasikan dan mana yang tidak. Ini penting agar nggak rugi. Kalau Anda bisa penjual ya, misalnya menjual barang HP misalnya ya, atau menjual buku misalnya, harus jelas ini buku kemarin belinya berapa, mau dijual berapa, mau dapat untung berapa, itu harus jelas. Jangan sampai nanti Anda belinya 50.000, ngejualnya cuma 30.000, kan Anda rugi. Nah, maka harus jelas itu ya. Selanjutnya siapkan target alternatif. Nah, kalau misalkan ini target A nggak bisa, siapkan target B gitu ya. Kemudian gunakan perspektif lawan. Nih negosiasi yang sering kali berhasil itu ketika para pihak mampu memahami lawan negosiasinya ya. Kalau Anda bisa memahami perspektif lawannya bagaimana, maka itu akan memudahkan Anda mendapatkan deal yang baik bagi Anda. Contohnya seperti apa? Misalnya begini, perspektif pedagang, bagi mereka laku sedikit itu lebih susah ya, daripada laku sedikit untung banyak. Daripada untung banyak tapi laku sedikit, mending laku banyak meskipun untungnya sedikit ya. Nah, lagi daripada untung banyak tapi lakunya sedikit, barangnya ya, volume barangnya sedikit, lebih baik volume barangnya itu yang terjual banyak meskipun untungnya sedikit, kan gitu. Misalnya begini, Anda beli bensin misalnya ya,
satu pensil harganya 1000, Anda beli 2 berarti kan 2000. Daripada Anda nego ini ya, satu pensil 1000 Anda nego jadi 500, kemudian nggak dikasih gitu kan, atau dikasih ini 1000 Anda nego 750, ya kemungkinan besar nggak dikasih, paling dikasihnya cuma 800 atau 900 gitu kan. Tapi coba kalau misalnya begini, satu pensil harganya 1000, yaudah kalau begini, kalau dua pensil itu 1500, dikasih nggak? Kemungkinan besar dikasih gitu kan, karena bagi penjual nggak apa-apa dia untung sedikit tapi volume penjualnya banyak gitu kan, barang cepat habis, cepat beli baru lagi jual lagi kan gitu ya, meskipun harganya tadi kalau per A nya per piece nya ya tetap 750 gitu kan gitu. Kemudian closing ya, meskipun tidak mutlak, jadi kalau sudah tercapai bagian yang sudah bisa dinegosiasi, udah closing aja gitu ya. Oke, baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas nanti kita bisa diskusikan di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Oke, baik, saya akhiri, kurang lebih ya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.